Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban bagi para pembaca Al-Quran adalah memperhatikan tata cara membaca Al-Quran. Seperti dikatakan dalam sebuah syair, tanpa adab, seorang akan kehilangan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya tertanam dalam hati kita bahwa Al-Quran ini benar-benar sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah, sebagai perkataan zat yang kita cintai dan kita cari. Bagi seorang yang telah merasakan cinta tentu mengetahui nilai surat cinta, tulisan atau ucapannya yang benar-benar terasa di dalam hati. Perasaan dan gelora cinta yang ada pada saat itu tidak mungkin dapat dirumuskan dengan kata-kata. Seperti seorang sahabat Nabi, Ikrimah radhiyallahu anhu, jika hendak membaca Al-Quran, setiap kali akan membuka lembaran Al-Quran, maka ia hampir jatuh pingsan sebab mengucapkan kata-kata hada kalamu Rabbi, hada kalamu Rabbi, ini adalah perkataan Tuhanku, ini adalah perkataan Tuhan. Seorang ahli sufi mengatakan, barang siapa selalu menyadari kekurangannya dalam melaksanakan adab, maka ia akan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa merasa cukup dan ujub, maka akan bertambah jauh dari peningkatan. Alim ulama telah menulis ada 6 adab lahiriah dan ada 6 batiniah dalam membaca Al-Quran. Adab lahiriah: 1. Sebelum menyentuh dan membaca Al-Quran, hendaknya berwudu dan bersiwak. Terlebih dahulu membaca dengan penuh rasa hormat, duduk di tempat yang sepi dan menghadap kiblat. Kedua, tidak membacanya terlalu cepat, tetapi dibaca dengan tajwid dan tartil. 3. Berusaha menangis walaupun terpaksa berpura-pura menangis. 4. Jika menjumpai ayat-ayat rahmat, hendaknya berdoa untuk mengharapkan ampunan dan rahmatnya. Sebaliknya, jika menjumpai ayat-ayat adab dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita meminta perlindungan kepadanya, karena tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menemukan ayat tentang kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkanlah Subhanallah. 5. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mengganggu orang lain, sebaiknya membacanya dengan suara yang pelan. Jika tidak, sebaiknya membacanya dengan suara yang keras. Bacalah dengan suara yang merdu, tetapi bukan dengan nyanyian. Banyak hadis yang menganjurkan agar membaca Al-Quran dengan suara merdu. Adab batiniah: mengagungkan Al-Quran di dalam hati sebagai kalam yang tertinggi. 2. Memasukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya karena Al-Quran adalah kalamnya, menjauhkan rasa bimbang dan ragu dari hati kita. 4. Membacanya dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Rasulullah SAW pernah berdiri sepanjang malam sambil berulang-ulang membaca ayat yang artinya, jika engkau mengadab mereka, mereka itu adalah hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Al-Maidah ayat 118. Pada suatu malam, Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih membaca satu ayat dari surat Yasin hingga tiba waktu subuh, dan dikatakan pada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Quran surat Yasin ayat 59. Yang kelima, hati kita mengikuti ayat-ayat yang kita baca. Misalnya, jika kita membaca ayat-ayat rahmat, hendaknya hati kita merasa gembira dan senang. Sebaliknya, ketika membaca ayat-ayat adab, hati kita hendaknya merasa takut. 6. Telinga benar-benar ditawajuhkan seolah-olah Allah sendiri sedang berbicara dengan kita dan kita sedang mendengarkannya.
Satu hal penting yang perlu diperhatikan bahwa menghafal beberapa ayat Al-Quran untuk dapat menunaikan sholat hukumnya fardu ain, sedangkan menghafal keseluruhan ayat Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Jika tidak ada seorang pun yang hafiz Al-Quran, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Mula Al-Qadhi rahmatullahi alaih meriwayatkan dari Az-Zarqasi rahmatullahi alaih bahwa ia berkata, jika dalam satu kampung atau kota tidak ada seorang pun penduduknya yang membaca Al-Quran, maka semua penduduk kampung itu berdosa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.